Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku yang kami banggakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Slamet Widodo dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan ini nanti akan kalian pelajari sebagai materi di bab pertama kelas 9 jenjang sekolah menengah pertama. Baiklah, mari kita belajar. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan untuk menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Adakah yang bertambah berat badannya? Adakah yang bertambah bacaannya? Adakah yang malah mungkin malam keluyuran pagi tidur? Nah, itu perlu di introspeksi ya. Jadi banyaklah beraktivitas untuk hal yang positif. Itu untuk pembukaannya. Mari kita awali. Pada bab pertama kita akan mempelajari tentang teks hasil percobaan ya. Jadi teks hasil percobaan ini nanti dapat anak-anak gunakan ketika anak-anak sudah melakukan suatu pengamatan. Saya ulangi ya. Bab pertama itu namanya teks laporan percobaan. Nih. Jadi anak-anak ini bisa membuat teks laporan percobaan setelah kalian melaksanakan yang namanya pengamatan atau percobaan. Kenapa harus melakukan pengamatan atau percobaan? Karena ketika kalian tidak mengamati, tidak melakukan percobaan, kalian tidak akan mempunyai bahan apa yang ingin kalian tulis, apa yang ingin kalian laporkan. Nah, jadi seperti itu gambaran dari teks laporan percobaan. Baiklah, di dalam teks laporan percobaan nanti akan ada beberapa ciri ya, ada beberapa ciri atau beberapa kriteria ya. Ciri atau kriteria. Yang pertama ya. Yang pertama, teks harus objektif. Nah, yang pertama itu teks harus objektif dan didasarkan fakta. Diulang. Harus objektif. Apa itu objektif? Objektif itu sesuai dengan keadaan di lapangan atau sesuai dengan keadaan yang kalian amati atau sesuai dengan apa yang kalian uji cobakan. Itu syarat yang pertama atau kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua yaitu harus sempurna dan lengkap. Sempurna yang dimaksud tidak ada ya, tidak ada yang tidak dicatat selama melakukan percobaan. Sedangkan lengkap, urut atau lengkap yang dimaksud yaitu informasi yang disampaikan itu memang mencakup hal yang ingin disampaikan. Jadi informasinya lengkap, tidak setengah-setengah. Ciri yang ketiga itu tidak terdapat hipotesis. Apa itu hipotesis? Prasangka.
Jadi tidak ada prasangka, praduga, atau istilah Jawanya itu zae ya. Aku meneliti burung, zae burung itu bisa terbang, itu tidak boleh ya. Harus pasti tadi, harus sempurna atau harus lengkap. Atau yang di sini tidak boleh memuat prasangka. Yang terakhir, ketika kita mau menulis, menyajikan, kita harus menyajikan secara menarik ya, secara menarik baik dari segi bahasa maupun dari segi isi. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal atau ada beberapa kriteria yang dimaksudkan dalam teks laporan percobaan. Baiklah. Terus ada pertanyaan. Teks hasil percobaan itu ada berapa jenis, Tad? Teks hasil percobaan itu ada 2 jenis. Yang pertama itu berupa karya ilmiah ya. Yang kedua itu berupa praktikum. Untuk jenis teks laporan percobaan itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu berupa karya ilmiah, sedangkan yang kedua itu berupa laporan praktikum. Nah, untuk yang karya ilmiah, kalian itu harus melakukan sebuah penelitian, sebuah percobaan. Nah, penelitian dan percobaan itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Agar apa? Agar mendapatkan hasil yang maksimal. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua yaitu laporan praktikum. Nah, kalau laporan praktikum ini sama, ya harus melakukan penelitian, harus melakukan suatu praktik di lapangan. Akan tetapi yang laporan praktikum ini ditulis sebagai bentuk pertanggungjawaban si penulis ketika melaksanakan suatu praktikum, entah itu di lapangan berupa lapangan alam, lingkungan alam, atau berupa yang biasanya dilakukan di laboratorium tertentu. Oke, ada 2 hal itu. Jadi karya ilmiah itu memiliki sistematika yang pertama, yaitu bab 1 ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan bab 2 berisi landasan teori dan hipotesis. Sedangkan bab 3 itu ada jenis penelitian, definisi konsep, ada populasi, jenis teknik analisis. Sedangkan bab 4 itu berisi pembahasan yang isinya gambaran umum, deskripsi hasil penelitian, pengujian, dan hasil pengujian hipotesis. Sedangkan yang bab 5 itu penutup berisi kesimpulan dan saran, serta di akhir nanti ada daftar pustaka dan lampiran. Itu untuk sistematika karya ilmiah. Sedangkan yang jenis yang kedua, laporan praktikum, itu yang pertama tentunya ada judul, kemudian ada tujuan. Untuk yang kedua ada kajian teori, kemudian ada alat dan bahan, yang keempat ada prosedur atau cara kerja, yang kelima ada hasil pengamatan, yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh kesimpulan atau simpulan, kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baiklah, itulah materi mengenai teks laporan percobaan. Bagaimana anak-anakku? Memusingkan? Membingungkan? Nah, kalau kalian pusing, kalian bingung, berarti kalian memperhatikan. Kalau kalian tidak tahu sama sekali, berarti kalian dari awal sampai akhir kalian tidak memperhatikan alias melamun ya. Untuk itu, agar kalian semua paham mengenai apa toh teks laporan percobaan itu, silakan anak-anakku mencari satu contoh ya, satu contoh teks laporan percobaan. Dicari via internet ya, dicari, kemudian setelah itu di-save ya, disimpan. Setelah mendapatkan, di-save, disimpan, dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca, dipelajari, silakan nanti kalau sudah
waktu longgar ya, silakan nanti bisa di print ya, di print di fotokopi terdekat ya, minta tolong di print. Nah setelah di print dirawati, nanti ketika sudah masuk silakan dibawa, silakan dikasihkan ke saya. Baiklah, saya ulangi ya, ini sebagai tugas kalian untuk memahamkan, silakan kalian mencari satu contoh teks laporan percobaan, disimpan, kemudian di print ya, yang dimaksud disimpan itu disimpan di HP, kemudian di print di fotokopi dekat rumah, kemudian dirawati lagi. Setelah nanti kalian masuk silakan dikasihkan ke saya. Oke, cukup sekian. Apabila ada salah mohon maaf. Semoga kalian menjadi generasi yang hebat, semoga cita-cita kalian terkabulkan. Allahumma amin. Tetap jaga iman, tetap jaga imun, tetap jaga kesehatan. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berjuang di agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.